Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin yang dirahmati Allah dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah limpahkan kepada kita semua. Nikmat yang tidak mungkin kita akan mampu menghitungnya. Nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat, nikmat harta, nikmat keluarga, nikmat rizki, dan jutaan nikmat yang kata Allah SWT, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian menghitung nikmat Allah, maka kalian tidak akan mampu menghitungnya. Malam hari ini tepat malam 1 Suro, ya. Malam di mana tidak sedikit kaum muslimin mengagungkannya menjadi suatu malam yang keramat. Dan mereka tidak tahu bahwa malam itu mereka gugur imannya, batal Islamnya, karena telah melakukan perbuatan syirik. Ya, saya langsung to the point kayak begitu. Kenapa? Karena bahayanya syirik itu orang tidak merasa, wong tangane ora tugel, ya, kupingnya ya ora hilang gitu loh. Tapi imannya sudah tidak ada. Allah SWT berfirman, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalik. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni orang-orang yang berbuat syirik, tetapi akan mengampuni selain syirik. Orang berzina itu dosa besar, orang mencuri itu dosa besar, orang membunuh itu dosa besar, tetapi semua itu kalah besar dosanya dengan syirik. Orang membunuh takut, malu, akhirnya nggak membunuh. Orang mau minum khamr, malu. Tetapi banyak orang yang berbuat syirik bangga, karena dia tidak tahu bahwa itu adalah syirik. Diingatkan, mengatakan, lo ini kan simbah-simbah biyen kaya ngene ling marai. Nah, maka akan saya jelaskan di sini. Bahayanya itu bukan bahaya berkaitan dengan fisik, bahaya berkaitan dengan iman. Barang siapa yang mati masih dalam keadaan meyakini keyakinan-keyakinan itu, maka ia mati dalam keadaan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun syirik sendiri ada tingkatan-tingkatannya, tidak sama dengan maksiat, dosa. Ada dosa kecil, ada dosa besar. Syirik juga ada syirik kecil, ada syirik besar, ya. Apa itu syirik? Dikatakan oleh Syekh Shalih Fauzan, ya, syirik ialah menyamakan selain Allah dengan Allah dalam hal-hal yang seharusnya ditujukan khusus untuk Allah, seperti doa, persembahan, ya, kurban. Coba saya tanya, jembatan mana yang cukup besar yang sebelum dibangun nggak dikasih ndas kebo di daerah Jawa? Hampir sebagian besar ada ndas kebo. Kalau sekarang saya nggak tahu. Kalau sudah mulai ada tol ini saya nggak tahu. Ya. Minimal dikasih
sesajen. Minimal ada orang pinter sing apa namanya jopa-japu atau apa. Kontraktornya yang nggak berani. Ya. Itu fakta. Masih terjadi banyak orang yang mau hajatan itu mesti golek dino sing apa namanya itu ya, petung. Nah, ojo ngasih Selasa Kliwon. Nah, kepercayaan seperti ini ada yang bisa dimasukkan syirik. Nah, nek sasi ngene ojo ngono, itu juga kepercayaan namanya tatoyur. Ya, mengatakan kalau bulan ini menikah itu sial, ini juga mendekati syirik. Sama juga kalau dodolan pertama kali payu duitnya di haris. Ini bukan syirik kalau tidak punya keyakinan tapi kalau punya keyakinan orang ini ora payu, nah itu bisa. Tapi kebanyakan yakin betul. Payu dagangane pertama ojo diutangake, ndak marahi. Keyakinan kayak gini itu sudah mendekati, saya katakan mendekati ya, mendekati syirik. Karena tergantung orangnya juga ya, tergantung seberapa besar keyakinan dia. Ya. Kemudian tergantung dia paham atau tidak, dia mau belajar atau tidak. Karena banyak orang yang dijelaskan kayak gini mengatakan, halah nanti saya teruskan ayatnya. Ya. Seperti berdoa, meminta kepada selain Allah, di samping berdoa memohon kepada Allah. Ya. Minta keselamatan dengan baca Al-Fatihah, tapi setelah itu dikasih apa? Sesajen. Nah, jadi berbuat syirik itu bukan berarti tidak menyembah Allah. Bukan berarti tidak meyakini Allah. Orang yang berbuat syirik itu juga sholat, juga puasa, juga zakat, juga haji, bahkan mungkin umrohnya berkali-kali. Ya. Tetapi nek arep buka toko, ora wani nek orang nggawa rajah dhisik. Nah, mulai dagang kudu golek apa? Lambaran. Nah, sowan Pak itu, wong pinter itu. Nah, ini masih banyak kita. Masih banyak ya. Saya mulai satu persatu. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, katakanlah, siapakah yang memberi rezeki kepadamu dari langit dan bumi? Atau siapakah yang kuasa menciptakan pendengaran dan penglihatan? Dan siapakah yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup? Dan siapakah yang mengatur segala urusan? Maka mereka akan menjawab, Allah. Maka katakanlah, mengapa kamu tidak bertakwa? Jadi orang-orang yang berbuat syirik itu kalau ditanya, sing gawe bumi sapa? Gusti Allah. Yang memberi rezeki siapa? Allah. Yang memberikan manfaat dan madarat, memberikan kesembuhan siapa? Allah. Lah kok tidak hanya minta ke Allah? Ya karena orang mantep. Nah, alasannya memang ora mantep. Wah nek ora nggo kaya ngono, ora srek. Gitu aja. Maka kemudian mereka mengadakan acara-acara yang tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Nah, contohnya diantaranya ada sedekah bumi, sedekah laut, bawa apa? Makanan, ono ingkunge, ono buah-buahane, dilarung ke laut. Baca Al-Fatihah, baca surat ayat kursi, baca qul huwallahu al-falaq an-nas. Loh ini kan baca Al-Quran, betul. Ya karena jenengan yakin bahwa Allah akan mengabulkan, maka Anda minta kepada Allah. Tapi di saat yang sama, panjenengan juga mempersembahkan kepada laut. Itu yang namanya syirik. Nanti saya jelaskan ayatnya ya. Jadi ya mintanya kepada Allah, tetapi
Ojo lali karo sing bau reksa. Ah ini namanya sirik. Ojo lali kae pojok desa kae. Nah, ada ndeseli, apa ndeseli itu di daerah saya namanya ndeseli kalau mau panen itu. Sebelum panen ada bawa makanan taruh di pojokan. Nah itu buat siapa? Dewi Sri. Nah, saya bacakan. Jadi mereka yakin Allah yang memberi rezeki, Allah yang membuat panennya banyak. Nek ming karo Gusti Allah itu ora cukup. Kudu sama yang bau reksa, sama sing jaga kali. Makanya kalau di kampung-kampung itu nggak berani nyebut apa namanya pohon yang besar disebut kiyaine, gunung berapi disebut kiyaine, itu karena mereka takut kualat. Nah, takut kualat ini kadang-kadang juga kalau berlebihan sudah termasuk syirik. Melebihi takutnya kepada Allah. Nek ora do salat, ora do wedi. Tidak zakat enggak wedi. Tetapi nek orang anake ruwatan, wedine ra umum, betul? Banyak orang yang kalau enggak ruwatan takut apa? Kena balak. Akhirnya diadakan ruwatan apa? Wayangan semalam suntuk. Coba kalau musim kemarau berkepanjangan, Islam mengajarkan apa? Sholat istisqa. Ning urung marem nek orang nganggo acara apa. Nah, itu namanya syirik. Ya. Dan di banyak tempat dilakukan seperti itu. Upacara ngundang-undang. Termasuk beberapa waktu yang lalu di event MotoGP ya, ada dukun Mbak Rara. Coba. Ya. Dan ternyata Mbak Rara ini lengganane para menteri termasuk presiden. Nah, artinya apa? Ya memang di lingkungan pemimpin-pemimpin kita itu memang para penganut klenik. Ya. Termasuk ketika mobil SMK ini mau di apa namanya? Luncurkan, dikasih apa? Dijamas dulu. Dijamas dulu akhirnya goib. Mobilnya goib tekan saiki ora ketok mergo dijamas ini. Ya. Kenapa enggak cukup dengan doa Bismillahirrahmanirrahim saja? Coba perhatikan di banyak perusahaan kalau sedang ngirim ekspor pertama biasanya dong gawa kendil, ya kendil dikasih apa? Biar yo gawa Bismillah ini Bismillah. Misal, muni Bismillah nih karo kendil. Nah, mbak ya Bismillah tok. Wah, ya kurang cukup. Nah, ini loh. Jadi siriknya di sini. Bismillah ora cukup, njur apa meneh sing cukup? Saya tanya. Nek Bismillah ora cukup, njur sing cukup apa meneh? Wong haji itu juga Bismillah tok, cukup. Ya. Labbaik umratan, sudah. Bismillah, labbaik hajjan wa umratan, cukup sudah. Ya. Labbaik Allahumma labbaik la syarika laka labbaik, itu cukup. Salat Allahu Akbar, ya sudah itu cukup, nggak usah kemudian tambah-tambah yang lain. Nah, ini. Maka orang-orang yang merasa nek ngene tok ora cukup, ora mantep, itulah yang menyebabkan dia merasa tidak cukup dengan berdoa saja kepada Allah, minta perlindungan kepada Allah, tapi juga minta perlindungan kepada benda-benda ini. Ndak ninggalke leluhur, samar nek kualat, samar nek dadi angel, gitu loh. Ini yang namanya kepada selain Allah. Ini kendi Nusantara. Ini memang yang nyuruh ya dukunnya. Ya. Hampir semua pejabat itu duwe dukun. Kenapa saya ngomong kayak gini? Karena Gerabak itu terkenal dukune. Daerah saya itu dikenal banyak dukune. Itu wong ado-ado. Loh,
Kok Pak Kiai sak ngerti kurung tahu mondok wong itu. Kok sebut Pak Kiai, jebul sing teko wong sing merdukun. Banyak di Gerabak itu kiai-kiai yang ora iso ngaji. Tapi ya iso kayak gitu itu. Nah, saya lanjutkan. Alasan orang-orang ketika menyekutukan Allah. Ya, ada dua alasan. Yang pertama, menjadikan para sekutu itu untuk lebih mendekatkan kepada Allah sedekat-dekatnya. Sebagai perantara, nambah marem, ya, nambah yakin, ben ora ninggalke budaya, ben ora apa, ben nguri-uri, nah itu. Yang kedua, mengikuti tradisi, kebiasaan dan warisan nenek moyang atau leluhur mereka. Ini bukan hanya hari ini alasan itu, tapi sejak zaman Nabi Nuh dulu alasannya sama. Ya. Ingatlah, hanya milik Allah agama yang murni dari syirik. Dan orang-orang yang mengambil pelindung selain Dia berkata, kami tidak menyembah mereka, melainkan berharap agar mereka mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Kami tidak mengadakan acara ini kecuali supaya lebih mantep, supaya lebih aman, supaya orang kena balak, orang kena bendu, nah gitu. Supaya lebih makbul doanya. Nah, sama alasannya. Sungguh Allah akan memberi putusan di antara mereka tentang apa yang mereka perselisihkan. Sungguh Allah tidak memberi petunjuk kepada pendusta dan orang yang ingkar. Jadi orang-orang yang melakukan klenik termasuk malam satu suro don jamas itu yang jaluke karo Gusti Allah. Tapi juga sama sing bau reksa. Supaya tidak dibilang syirik, maka yang dibaca adalah Al-Fatihah. Tetapi nganggo kembang 7 rupa. Nah, ini. Kemudian pakai dijamas pakai ini dan itu. Nah, itu. Ini masih banyak di beberapa tempat, masih banyak, daerah saya masih banyak mau ngadakan ngantenan. Bapak Ibu mungkin mudah-mudahan sudah tidak pernah mengenal seperti ini. Tapi masih banyak juga orang yang kalau punya anak bayi, itu ari-arine ditaruh di depan pintu, dikasih apa? Kasih lampu, dikasih. Nah, mereka lebih takut tidak melakukan seperti ini dibandingkan tidak akikoh. Nek ora akikoh kira wedi. Ning nek ora ngono kuwi samar nek kualat. Betul nggak? Ya, rata-rata begitu. Ya. Mereka tidak khawatir tidak akikoh, ya, bahkan tidak tahu apa yang diajarkan Islam ketika bayi lahir, ketika seminggu. Mereka tidak tahu, nggak bingung. Tetapi nek ninggal ke mitoni, apalagi selapanan, ya, wedi tedak bumi, samar nek kualat. Nah, lebih takut kualat dibandingkan tidak mendapatkan perlindungan dari Allah. Ini banyak masih ada sekarang, ya. Nah, itu juga ajaran-ajaran yang ketika ditanya alasannya apa? Ya, sebenarnya bukan syirik ini, tapi untuk mendekatkan kepada Allah. Nah, wong mintanya juga kepada Allah, gitu ya. Nah, kalau minta kepada Allah ya nggak usah tambah-tambah kayak gitu, cukup potong kambing, akikoh, bacakan doa, sholawatan, sudah. Nggak usah tambah-tambah yang pakai tradisi yang bertentangan dengan Islam. Ya. Ini yang lebih jelas lagi dalam surat Al-An'am ayat 136, ayat 137 Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan mereka memperuntukkan bagi Allah satu bagian dari tanaman dan ternak yang telah diciptakan Allah. Lalu mereka berkata sesuai dengan persangkaan mereka, ini untuk Allah dan ini untuk berhala-berhala kami.
maka saji-sajian yang diperuntukkan bagi berhala-berhala mereka tidak sampai kepada Allah, dan saji-sajian yang diperuntukkan bagi Allah, maka sajian itu sampai kepada berhala-berhala mereka. Amat buruklah ketetapan mereka itu. Nah, jadi alasan mereka membawa saji-sajian, mengadakan upacara-upacara seperti malam satu suro ini, alasannya adalah ya, ini saji-sajian ini untuk leluhur, untuk sing bau reksa, untuk para arwah. Sedangkan untuk Allah kita baca Al-Fatihah, kita baca ayat kursi, kita sholawatan. Nah, itu bukan berarti njur sholawatane marai iki dadi apik, ya. Sajen-sajene njur dadi entuk, bukan begitu. Wong ora sajen kok iki mengge luwes-luwes. Ya. Kenapa harus tambah luwes-luwes? Sholawat itu tidak ada tandingannya, ya. Pahala yang melebihi sholawat itu sulit dicari tandingannya. Sudah sangat cukup dengan sholawat. Man shalla alayya wahidatan sallallahu alaihi asyran. Barang siapa yang bersolat kepadaku satu kali, Allah akan membalas dengan sholawat 10 kali. Rumangsane kalau ditambahi dengan sholawat, maka sajen-sajen ini menjadi halal. Nah, Al-Quran mengatakan apa yang dipersembahkan kepada Allah tidak sampai kepada Allah. Sholawatnya nggak sampai, yasinannya nggak sampai, ayat kursinya nggak sampai, fatihahnya nggak sampai, sedangkan persembahannya ini sampai kepada leluhurnya. Nah, jadi acara satu suro kayak gini, baca tahlilan, yasinan, sholawatan, ya orang direken sama Allah. Kenapa? Karena dicampurkan dengan gitu. Nah, maka saji-sajian yang diperuntukkan bagi berhala-berhala mereka tidak sampai kepada Allah, dan saji-sajian yang diperuntukkan bagi Allah, maka sajian itu sampai kepada berhala-berhala mereka. Nah, kalau orang-orang musyrik dulu pakai saji-sajian kepada Allah, jadi ada dua sajian, yang satu sesaji kepada leluhur, kepada Lata, Uzza, yang satu kepada Allah. Kalau orang sekarang nggak gitu, yang satu untuk leluhur, yang untuk Allah maca Fatihah. Nek go saji to nek syirik kan, makanya untuk Allah baca Fatihah, maca donga, tahlilan dan sebagainya, ya. Ini sama sebenarnya, ya. Dan demikianlah pemimpin-pemimpin mereka telah menjadikan kebanyakan dari orang-orang yang musyrik itu memandang baik, membunuh anak-anak mereka, untuk membinasakan mereka dan untuk mengaburkan bagi mereka agamanya. Nah, siapa yang paling berperan dalam membuat kaburnya agama Islam ini? Para pemimpin. Ya, pemimpin pemerintahan, pemimpin kampung, ya raja, ya presiden. Nah, karena setan pinter. Kalau dia bisa mempengaruhi para pemimpin, maka pemimpin itu akan mempengaruhi rakyatnya. Maka memang para tokoh-tokoh klenik, tokoh-tokoh kebatinan hari ini, itu kebanyakan ya ada yang jadi bupati, ada yang jadi presiden. Wong presidennya jenderal toh. Kok ya masih nggak berani kalau orang ninggal ke upacara-upacara kayak gitu. Ada upacara apa yang sebelum ngantenan itu apa? Midodareni, apalagi. Nah, itu semua dengan berbagai macam filosofinya. Kalau kita salah dalam mengartikan, bisa jatuh pada kemusyrikan. Sampai kemudian adol apa? Dawet dan sebagainya. Walaupun itu simbol-simbol. Tetapi kalau niat kita salah, saya katakan kalau niat kita salah, bisa jatuh pada kemusyrikan. Contohnya, nek orang ngono samar, nek ora apa namanya barokah, atau bahasanya apa nek bahasa Jawa ini ku, nek orang go acara kaya ngono samar, nek apa ora
orang berkah nek cara kita nih itu. Nah, padahal Islam sudah mengajarkan tata cara walimah yang islami kayak apa. Nah, Bapak Ibu yang rahmati Allah SWT, karena memang dalam tradisi-tradisi itu ada diselipkan banyak sekali kebudayaan-kebudayaan yang bukan dari Islam. Saya tidak mengatakan semuanya syirik, tidak, tetapi berhati-hati, bisa-bisa terjerumus pada syirik kalau kita salah dalam bersikap. Kalau kita lebih takut meninggalkan yang seperti itu dibandingkan meninggalkan yang diajarkan Rasulullah, berbahaya. Ya. Dan apabila dikatakan kepada mereka, ikutilah apa yang telah diturunkan Allah, mereka menjawab, tidak, tetapi kami hanya mengikuti apa yang telah kami dapati dari perbuatan nenek moyang kami. Apakah mereka akan mengikuti juga walaupun nenek moyang mereka itu tidak mengetahui suatu apapun dan tidak mendapat petunjuk? Nah, jadi ketika umat Islam diingatkan, orang-orang yang melaksanakan seperti itu diingatkan, jawabannya, ya dulu mbah-mbah seperti itu. Maka hari ini ketika dijelaskan bahwa banyak tradisi-tradisi yang ada kandungan syiriknya, jawabnya sama. Kami tidak bermaksud untuk berbuat syirik, kami hanya akan uri-uri itu apa? Menghidupkan, menjaga, melestarikan kebudayaan dan peninggalan para leluhur. Itu. Maka sekarang itu dijadikan sebagai ajang bisnis, pariwisata. Akhirnya setiap tahun diadakan di Cirebon itu ada sedekah laut. Ditambah dangdutan, ditambah sudah komplit semua. Akhirnya masyarakat dapat untung, Pemda dapat uang, dukune ya seneng, setane tambah seneng. Nah, ini dari hal-hal seperti ini umat banyak yang tidak tahu. Lalu ada banyak tokoh yang sebenarnya dia tidak paham, ikut-ikutan. Lowong ini sedekah laut kok. Kita sedekah pada hewan-hewan laut. Mencoba mengaburkan. Kita itu sedekah pada hewan-hewan laut, lalu baca Al-Fatihah, baca tahlil, baca ayat kursi, kok syirik? Nah. Coba tanya, tahun depan nggak usah gitu ya. Wani pura, nggak bakal berani. Tahun depan nggak bakal berani meninggalkan. Kenapa? Kalau kita nggak ngadakan kayak gitu, ya hasil lautnya nggak banyak, betul kan? Takut hasil lautnya tidak banyak. Nah, ketakutan ini seakan-akan yang memberi rezeki adalah laut, padahal yang beri rezeki adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka tidak takut meninggalkan sholat, tapi takut meninggalkan sedekah bumi. Mereka tidak takut meninggalkan puasa, tapi mereka takut meninggalkan apa? Ini satu surah do keliling kirap. Samar nek kualat, samar nek sing bau reksa nesu. Saya masih ingat dulu waktu di pondok itu santri-santri kalau main bola suka di alun-alun kidul. Nah kebetulan ada si kebo itu lagi makan rumput, ganggu sing bal-balan, diusir. Itu banyak orang, ojo mas, ojo ndak kualat karo kiai ini. Nah, takut kualat. Nah keyakinan seperti ini lebih takut kualat kepada hewan. Coba sekarang lihat. Ini banyak di Indonesia. Kalau orang nabrak orang, ditinggal lari. Tapi kalau nabrak kucing, takut kucingnya dibawa, dikubur. Coba. Masa kalau enggak nabrak orang malah tinggal lari, kalau nabrak kucing takut kualat. Nah. Ini keyakinan kayak gini ini banyak sekali di Indonesia. Nah,
Itu kalau tidak dijelaskan dengan baik, hati-hati, bisa-bisa terjerumus pada kesyirikan. Ya, saya katakan hati-hati. Bukan saya tidak mengatakan itu syirik, tidak, tapi hati-hati bisa menjadikan kita syirik. Ya. Dan bacakanlah kepada mereka kisah Ibrahim. Ketika ia berkata kepada bapaknya dan kaumnya, apakah yang kamu sembah? Mereka menjawab, kami menyembah berhala-berhala dan kami senantiasa tekun menyembahnya. Ya. Jika dikatakan kepada orang-orang itu, apa yang kami lakukan? Kami mempersembahkan ini kepada leluhur-leluhur kami. Ya. Sama bentuknya. Nyembah itu tidak harus rukuk sujud. Ya. Mempersembahkan sesuatu kepada pohon, kepada leluhur, itu juga contoh dari bentuk penyembahan dan peribadahan. Ibrahim berkata, apakah berhala-berhala itu mendengar doamu sewaktu kamu berdoa kepadanya? Atau dapatkah mereka memberi manfaat kepadamu atau memberi mudarat? Ya. Ditanya, loh memangnya pohon itu bisa memberi kamu rezeki? Memangnya pohon itu bisa memberikan kamu kebaikan? Jawabannya, bukan karena itu. Sebenarnya kami mendapati nenek moyang kami berbuat demikian. Jadi, wis pokoknya simbah biyen koyong ini. Ini Quran yang mengatakan ya. Jadi, orang-orang itu takut meninggalkan kebiasaan leluhur, walaupun logikanya tidak menerima. Ya. Walaupun logikanya tidak bisa menerima, akal sehatnya nggak bisa menerima, tapi takut kalau meninggalkan kebiasaan leluhur, samar nek kualat. Nah, maka kemudian hari ini banyak orang yang justru mulai menghidup-hidupkan kebiasaan seperti itu. Dan demikianlah, kami tidak mengutus sebelum kamu seorang pemberi peringatan pun dalam suatu negeri, melainkan orang-orang yang hidup mewah di negeri itu berkata, sesungguhnya kami mendapati bahwa bapak kami menganut suatu agama dan sesungguhnya kami adalah pengikut jejak mereka. Jadi ketika diingatkan jawabannya, wis to sampean ki cah wingi sore, wis iki simbah-simbah mbiyen kaya ngene. Nah, maka memang ya beruntunglah orang-orang yang kemudian beragama itu bukan hanya karena ngikuti para leluhur, beragama karena belajar, beragama karena ikut kajian, beragama karena paham dalil-dalilnya, paham ya, karena para kiai, para ustadz, para mu'alim menjelaskan sehingga tahu dasarnya, bukan hanya rubuh-rubuh gedang, sedekap kerep masa bodoh sing ngarep. Ya. Itu kalau bahasa Jawa nih, wis pokoknya yang penting ibadah. Nah, ibadah itu nggak begitu. Diilmui, dipelajari, sehingga tidak hanya seperti orang-orang yang hanya ikut-ikutan mbah-mbahnya. Lalu Rasul berkata, apakah kamu akan mengikuti juga, sekalipun aku membawa untukmu agama yang lebih nyata, memberi petunjuk daripada apa yang kamu dapati bahwa kamu menganutnya? Mereka menjawab, sesungguhnya kami mengingkari agama yang kamu diutus untuk menyampaikannya. Jadi bukan hanya tradisi, mereka sudah meyakini seperti itu adalah bagian dari keyakinan dan agama. Walaupun mereka tidak semuanya mengatakan agama. Ada sebagian yang juga meyakininya. Saya punya tetangga depan rumah, itu tidak mau disolati. Ketika meninggal dia pesan sama istrinya, ya, aku ke agamane pangestu, aliran kebatinan. Nah, ketika meninggal dia tidak mau disolati. Itu banyak. Kalau dulu ada mimbar aliran kepercayaan, malam Senin ya, di zaman TVRI dulu. Ya, malam Senin kalau nggak salah. Nah, itu banyak kayak begitu. Mereka tidak mau disebut orang Islam. Nah, di Banten ada, di Cirebon ada banyak, di Solo apalagi tempatnya, Jogja juga banyak. Ya.
Saya pernah diajak dakwah sama teman-teman dari jamaah Huruj, jamaah tabligh. Saya ikut di Jogja. Assalamualaikum, itu bingung disalami. Jawi monggo gitu. Ya wonge ngakunya Islam tapi ya nggak sholat, jadi kotor tuh mukanya. Nah, mereka ini ketika dibilang Muslim mereka boten kula pun duwe kepercayaan. Nah, ada bapak dari jamaah kajian saya itu umurnya 80 tahun sama jamaah saya ini diajak untuk sholat nggak mau. Aku wis duwe cara dewi gitu. Akhirnya ya beliau minta nasihat seorang ustadz, bapak saya ini umurnya sudah 80 tahun belum mau sholat. Tolong gimana caranya agar bapak saya sholat? Tolong doakan dan beritahu caranya. Nah, ustadz ini ngasih tahu, bilang sama bapak kamu, kalau bapak nggak mau sholat, tak kuburkan nang kuburan Kristen. Nah, begitu digitukan baru dia mau sholat. Pas ditanya janjane keyakinannya apa toh? Nah, dia mengatakan itu kejawen. Nah, kejawen ini sebagian sudah mau masuk dalam agama Islam, tapi masih belum mau meninggalkan tradisi-tradisinya. Ya. Ketika ditanya, loh, bukankah kami tidak mengajarkan? Mereka menjawab, ya mbah-mbah kami kayak gitu. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, jadi tradisi ini sampai hari ini masih sangat kental di Jawa, terutama di daerah Keraton, Solo, Keraton, Ngayogyakarta. Pada waktu Merapi meletus tahun 5 tahun yang lalu atau kalau nggak salah yang meletus cukup besar itu, yang sampai Mbah Marijan meninggal. Ya. Itu Sri Sultan Hamengkubuwono memerintahkan untuk menyembelih kerbau dan kepalanya ditanam di 4 sudut. Itu beritanya ada. Seorang Sri Sultan loh. Sultan itu kan pemimpin kerajaan Islam. Beliau seorang terpelajar. Ya. Kalau kita itu sholat subuh, biasanya kalau yang pakai kunut, itu doanya Allahumma srif annal bala wal waba wal ghala ma dhahara minha wa ma baton. Ini sambil begini. Ini cara yang diajarkan para ulama untuk meminta dihindarkan dari bala, bencana, dihindarkan dari wabah, dihindarkan dari gunung meletus dan sebagainya. Nah, orang-orang kayak gini nih nggak merasa cukup. Nek durung bawa sesaji, nek durung nanem kepala kerbau. Nah, bagaimana hukum orang-orang ini? Yang pertama, mereka melakukan dosa paling besar. Setelah dijelaskan, kalau dijelaskan mereka masih melakukan, maka mereka jatuh pada keadaan musyrik, mensekutukan Allah. Kalau orang bodoh, namanya orang bodoh ya, itu cukup diberi tahu. Tapi kalau sudah diberi tahu kok masih tetap ngeyel, maka apa? Allah berfirman, lain asyrakta layahbatonna amaluka. Seandainya jika kamu berbuat syirik, menyekutukan Allah dengan suatu selain Allah, layahbatonna amaluka. Niscaya Allah akan menghapus semua amal-amalmu. Jadi amalnya terhapus semua.
hajinya hilang ganjarane, salate hilang, zakate hilang. Nah, para ulama mengatakan satu-satunya amal yang menghilangkan semua pahala adalah murtad. Saya ulangi, satu-satunya amal yang menghilangkan seluruh pahala seorang muslim adalah murtad. Maka sebenarnya orang yang berbuat syirik dan dia diingatkan, dikasih tahu, tetap ngeyel, dia bisa masuk dalam derajat seperti itu. Nah, minimal dampaknya, akibatnya, amalnya terhapus semua. Dan kalau dia mati dalam keadaan tersesat. Ya. Wa may yusyrik billah faqad harramallahu 'alal jannah. Barang siapa yang mensekutukan Allah, sungguh Allah haramkan baginya surga dan tempat mereka adalah di neraka. Ini bahayanya. Sampai ada dalam sebuah riwayat Nabi mengatakan, amalmu akan terhapus walaupun kamu hanya mempersembahkan seekor lalat. Ceritanya begini, ada orang yang ingin memberikan persembahan, dia nggak punya apa-apa untuk dipersembahkan. Lalu kemudian dia mendapatkan seekor lalat. Nah, dia berpikiran yang penting dia memberikan persembahan. Nah, persembahan yang nilainya hanya senilai lalat, tapi diniatkan untuk persembahan kepada selain Allah, itu sudah termasuk syirik. Jadi syirik itu perbuatannya memang kecil menurut pandangan orang yang tidak paham, tapi sangat besar di hadapan Allah. Allah berfirman, "Inna syirka ladzulmun adzim." Sesungguhnya syirik itu adalah kezaliman yang sangat besar. Ya. Oleh karena itu kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan malam ini turun hujan yang kencang sehingga yang mau pada kirap, mau pada ini bubar. Karena itu jelas. Saya belum pernah lihat tapi banyak dapat laporan. Itu orang-orang datang itu kalau Pak kebune itu monggo kiai dipun kersakaken, monggo kiai dipun kersakaken. Kalau sudah mau dimakan sama si kerbo ini merasa mendapatkan keberkahan, kemudian dagangannya laris. Tuh. Lebih merasa dapat berkah seperti itu daripada jamaah sholat. Nah ini berbahaya buat kita. Bahayanya di situ. Ya. Bahkan dosa-dosa orang yang melakukan kesyirikan, kelenik, tahayul itu jauh lebih besar dibandingkan orang yang berzina. Jauh lebih besar dibandingkan orang yang minum khamr. Jauh lebih besar dibandingkan yang membunuh. Ya. Yang terakhir, para pelaku syirik pasti anti syariah Islam. Para pecinta klenik itu pasti anti dengan syariat Islam. Makanya mereka tidak mau dengan aturan-aturan Islam, tidak merasa puas dengan ajaran-ajaran Islam, masih merasa kudu tambahin ini, tambahin ngono. Ya. Dia telah mensyariatkan kamu tentang agama, apa yang telah diwasiatkannya kepada Nuh, dan apa yang telah kami wahyukan kepadamu, dan apa yang telah kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa, dan Isa, yaitu tegakkanlah agama dan janganlah kamu berpecah belah tentangnya. Amat berat bagi orang-orang musyrik agama yang kamu seru mereka kepadanya. Ya, jadi orang-orang yang berbuat syirik ini berat kalau hanya menerima Islam saja. Ya.
harus ditambah dengan keyakinan mbah-mbah mereka, keyakinan leluhur-leluhur mereka. Nah, monggo silakan, mungkin nanti ada sesi tanya jawab yang di lapangan sering terjadi, yang sekarang ini atas nama melestarikan kearifan lokal. Ya. Dalam surat Al-Baqarah ayat 107 kalau tidak salah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wattaba'u ma tatlus syayatinu ala mulki Sulaiman, wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihr." Ada yang enggak weles? Di zaman Nabi Sulaiman, Allah mengirimkan dua malaikat, namanya Harut dan Marut. Dua malaikat ini diutus Allah untuk mengajarkan sihir kepada kaumnya Nabi Sulaiman. Tujuannya untuk menguji mereka. Ya. Lulus enggak? Sebagian besar lulus, tapi ada juga yang akhirnya belajar sihir. Nah, salah satu sihir di sini, wa yata'allamuna ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zaujih. Dan mereka mempelajari dari Harut dan Marut ini ilmu yang dengan ilmu itu mereka bisa memisahkan antara suami dengan istrinya. Allah Ta'ala menjelaskan, di antara ilmu sihir adalah membuat orang yang tadinya cinta menjadi tidak cinta, yang tadinya tidak cinta menjadi cinta. Kalau bahasa sini apa? Sebeh, nih, betul. Pelet, sebeh, apalagi susuk, penglaris, betul. Yang tadinya nggak mau beli jadi beli. Itu dalam ilmu akidah namanya as-sarfu, memalingkan pandangan manusia. Ya. Itu syirik. Mana? Ya. Jadi orang menyangka sihir itu merubah, enak banget ya. Dikecilkan mungkin. Merubah tali menjadi ular. Merubah sapu tangan menjadi burung merpati. Yaitu sihir. Itu bagian dari sihir. Tetapi ternyata membaca mantra-mantra yang menjadikan suami yang tadinya suka dengan istri menjadi tidak suka, atau sebaliknya, yang tadinya tidak suka menjadi suka, itu juga sihir. Orang yang melakukannya digolongkan syirik. Maka kalau ada yang punya susuk, punya penglaris, punya sebeh, punya pelet, itu disebut telah melakukan syirik. Ya, dasarnya Al-Quran tadi. Ya. Lo kan cuma membuat sesuatu laris, ya memang cuma begitu. Ya, biar ini dulu. Ya.
Kelihatannya sepele, tetapi tidak di hadapan Allah SWT. Ya. Ini bukan sepele, ini serius, bisa menggugurkan iman. Ya. Ternyata di daerah saya ada seorang jamaah cerita kepada saya, Ustadz, saya dapat cerita dari seorang penjual bakso dan mie ayam. Dia cerita sebagian besar para pedagang sekarang, maaf ini ya suaranya ya, sebagian besar pedagang hari ini tidak hanya modal uang saja. Sebagian besar mereka datang ke dukun, datang ke orang pintar agar dagangannya laris. Mereka menganggap ini hanya mencari berkah. Lalu dipasang sajen atau raja-raja. Nah, atau datang kepada tempat-tempat keramat seperti Gunung Kawi, Gunung Kemukus, nah atau tempat-tempat, nah minta ini dan itu kepada dukun-dukun. Ini adalah perbuatan syirik. Rasulullah SAW bersabda, "Man ata arrafan au kahinan fasaddaqahu faqad kafara bima anzala bihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Barang siapa yang mendatangi dukun atau tukang ramal dan ia percaya dengan apa yang diucapkannya, maka ia telah kafir dari apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis yang lain, sholatnya tidak diterima 40 hari. Ya. Datang ke tukang ramal, datang ke dukun-dukun kayak gitu, sholatnya 40 hari tidak diterima. Itu yang paling ringan. Yang lebih besar lagi, dia telah kafir dari ajarannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, bagaimana kalau tidak datang kepada dukun, tapi mendatangi acara di mana itu ada ritual-ritual yang kemudian minta keberkahan dari ritual itu? Sama. Ya. Sama. Maka ingatkan teman-teman, tetangga dan sebagainya, ya. Yang gitu-gitu tinggalkan. Karena eman-eman solate, eman-eman posone, eman-eman sodakoi, hilang semua itu nanti. Jadi bahayanya klenik, bahayanya syirik itu menghapus amalan kita tanpa kita menyadari. Dan kalau kita meninggal belum bertaubat, belum menyadari dan belum bertaubat dari dosa itu, haram masuk surga. Sampai di neraka dulu. Baru nanti kalau sudah impas, baru masuk surga. Tapi amal kita habis. Nah, ini hal yang penting saya sampaikan. Bapak Ibu yang berhormati Allah SWT, sebagai penutup, saya sampaikan dua alasan, jadi saya ulangi lagi ya, dua alasan utama orang-orang yang melakukan syirik. Dengan alasan yang pertama, pengen lebih mendekatkan kepada Allah, biar lebih makbul, biar lebih diterima, biar lebih mantep, biar lebih marem, biar lebih aman, biar lebih sempurna, gitu. Yang kedua, tidak berani meninggalkan warisan leluhur. Ya. Samar nek donekke
ninggal mbah-mbah. Itu diantara alasannya. Oh, kami nggak berani meninggalkan budaya leluhur. Nah ternyata hari ini alasan itu dijadikan sebagai alasan melestarikan warisan budaya leluhur. Ya. Demikian apa yang disampaikan pada malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Barangkali ada pertanyaan atau sesi tanya jawab, saya kembalikan kepada pembawa acara. Waalaikumsalam. Seperti orang-orang yang seusia ini rata-rata pernah berhidup dan sebagainya. Itu kepercayaan dari pernah kita dan sekarang sedang itu dosa-dosa kita itu masih terus yang terima kasih. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul lil ladzina kafaru iyantahu yughfar lahum ma qad salaf." Wahai Muhammad, katakan kepada orang-orang kafir loh ini ya. Berhentilah kalian dari kekafiranmu. Kalau kalian berhenti dari kekafiran, semua dosa kalian diampuni. Itu kafir. Apalagi yang dulu juga pernah sholat, tetapi pernah juga berdukun, sangat diampuni. Asalkan berhenti total, tidak mau mengulangi lagi. Ya, itu janji Allah SWT. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Asa rabbukum ayyukaffir ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum jannat. Hai orang-orang beriman, taubatlah kepada Allah dengan taubat yang benar-benar taubat. Niscaya Allah akan mengganti, menukar dosa-dosa kalian dengan ampunan dan memasukkan kalian ke dalam surga. Jadi dosa-dosa itu bukan cuma diampuni, diganti dengan pahala. Dengan syarat taubatnya nasuha. Gitu Pak. Ya. Ya. Monggo silakan. Jadi tidak ada dosa yang tidak diampuni. Dosa apapun selain syirik. Nah syirik tadi baru diampuni kalau sudah berhenti total. Nasuha. Ya, monggo silakan. Waalaikumsalam. Kurang ya. Ya Allah, ya Tuhan, ya Rabb, pembedaan ya Allah, ya Tuhan, ya Rabb. Oh ya. Ya. Allah menyebutkan dalam surat An-Nas, Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Qul katakanlah, a'udzu aku berlindung birabbin nas dengan Rabbnya manusia, malikin nas rajanya manusia, ilahin nas ilahnya manusia. Kadang-kadang kita bilang ya Allah, ya ilahi, ya Rabbi, ya Tuhan gitu ya. Bedanya apa? Ini. Rabbun berarti pemilik, penguasa.
pemberi rizki, pencipta, ya, maha menyembuhkan, maha memberi, maha mengasihi, maha bijaksana. Itu namanya Rabbun. Mengakui Allah sebagai Rabbun itu juga diakui oleh orang kafir. Ketika ditanya, siapakah Rabbus Sama? Siapakah yang menciptakan bumi, yang menguasai langit? Mereka mengatakan Allah. Nah, tetapi ketika disuruh nyembah Allah, mereka tidak mau. Nah, jadi mengakui Allah sebagai Rabbun saja belum cukup. Harus ditambah apa? Mengakui Allah sebagai ilahun. Apa itu ilahun? Sesembahan. Yang disembah, yang dimintai pertolongan, yang ditakuti, yang dipatuhi, yang ditaati, yang ditundui, yang disujudi, yang dirukui, yang diharapkan segala rahmatnya hanya Allah. Itu bedanya antara Rabbun dengan ilahun. Kalau Rabbun itu Allah yang mencipta, maka karena Allah yang mencipta, kita hanya meminta kepada Allah. Jadi Allah menjadi ilah kita. Allah adalah Rabb kita, Rabbun kita, pencipta kita, maka Allah lah yang hanya kita sembah. Yang dijadikan ilah hanya Allah. Tidak ada yang lain. Maka la ilaha illallah, bukan la robba illallah. La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan, tidak ada sesembahan yang pantas disembah kecuali Allah. Jadi kalau kita menyebut ya Rabb, wahai pencipta, ya ilahi, wahai yang aku cintai, yang aku sembah, gitu. Kalau Rabbun Allah sebagai subjek, pencipta lah subjeknya, pencipta, tata bahasa Indonesia. Kalau ilahun Allah sebagai objek, dalam artian kita berdoa kepada siapa? Allah. Meminta kepada siapa? Allah. Takut kepada siapa? Allah. Maka Allah menjadi ilah kita. Meyakini Allah menciptakan bumi, memberi rezeki, maka Allah menjadi Rabb kita. Ya, gitu. Itu bedanya antara Rabbun dengan ilahun. Ya. Maka orang kafir itu hanya mengakui Allah sebagai Rabbun, tapi tidak mau menjadikan Allah sebagai ilahun. Ya ngakoni nek Gusti Allah itu Maha Pencipta, ning ora gelem nyembah Gusti Allah. Nah, gitu. Maka kata ya Rabbi berarti wahai penciptaku, ya ilahi wahai sesembahanku. Nah kalau ya Tuhan itu sebetulnya saya nggak tahu Tuhan itu dari bahasa apa. Tuhan itu kalau dibaleni ping pindho dadi hantu. Tuh hantu. Tapi nggak apa-apa karena ini sudah umum. Jadi Tuhan itu yo rapati cocok nek wong Islam. Ya. Ilah atau Rabbun. Tetapi karena sudah umum, ya sudah dipakai Tuhan. Nah, jadi ada ilah, ada Rabbun. Sudah bisa bedanya ya. Nah, maka orang kafir, orang musyrik itu hanya mengakui Allah sebagai Rabbun. Tetapi dia punya ilah lain selain Allah. Yaitu berhala-berhala. Nah, maka dikatakan, loh kalau kamu meyakini yang menurunkan hujan itu Allah, kenapa kamu tidak beriman kepada Allah? Nah, jadi menganggap Allah sebagai pencipta saja belum termasuk bertauhid. Sebelum dia hanya menyembah kepada Allah. Itu kurang lebih. Itu bedanya antara Rabbun, ilahun dengan Tuhan. Kalau Tuhan ya Tuhan nggak ngerti saya karena tidak ada dalam Al-Quran istilah Tuhan. Jadi Tuhan itu ya bisa Rabbun, bisa ilahun, ya semuanya Gusti Allah gitu aja. Tapi saya tidak menyalahkan karena itu istilah yang sudah umum.
Tapi kalau mau pakai istilah yang pas, ya Rabbun, ya Rabbi, ya Ilahi. Ya Rabbi, wahai penciptaku, ya Ilahi, wahai yang aku mintai pertolongan. Nah gitu. Monggo yang lain barangkali menyampaikan. Ya. Itu disampaikan bukan? Assalamualaikum. Bisa masuk surga atau tetap kafir di surga karena belum sudah agama besar dan surga. Allah Subhanahu wa taala sudah menurunkan Nabi Muhammad SAW untuk seluruh alam. Maka Allah punya cara tersendiri untuk menyampaikan dakwah ini yang kita mungkin tidak tahu. Ya. Kita tidak tahu, tidak harus manusia yang datang ke situ. Buktinya, malaikat Jibril pernah datang kepada Nabi. Bisa saja Allah kirimkan bangsa selain manusia untuk mengajarkan Islam ke daerah itu. Karena yang wajib beribadah itu apa? Jin dan manusia, gitu ya. Jadi belum tentu di daerah itu nggak ada dakwah. Bisa jadi sudah ada dakwah. Maka datangnya Nabi Muhammad SAW, diutus Nabi Muhammad SAW, tidak lagi menjadi alasan untuk mengatakan saya tidak kenal Islam. Itu. Kalau zaman sebelum Nabi Muhammad bisa beralasan gitu. Tapi setelah Nabi Muhammad, Allah pasti sampaikan seluruh dakwah ini sampai ke seluruh alam. Bahkan di kutub, di Cina, ujung sana atau sudah ada dakwah. Gitu. Maka bagaimana kalau orang itu meninggal, ya? Ya kalau dia tidak Islam, ya tidak diterima amalnya. Walaupun dia orang baik. Abu Thalib kurang baik apa? Abu Thalib itu pamannya Nabi yang melindungi Nabi, ikut diboikot, ikut dikuyo-kuyo. Begitu beliau mau meninggal, Nabi Muhammad di sebelah kanan mengatakan, "Ya ammi, qul la ilaha illallah kalimatan ahujju biha 'alaika yaumal qiyamah." Wahai pamanku, ucapkan la ilaha illallah tok. Sak donya sing syahadate dikorting 50% ning Abu Thalib. Separuh syahadat itu tanpa Muhammad Rasulullah akan aku jadikan pembelaan untukmu nanti di hadapan Allah. Abu Lahab, Umayyah di samping kiri, wahai Abu Thalib, apakah akan kau tinggalkan agama Abdul Muthalib, agama Quraisy, agamanya nenek moyangmu, hanya mengikuti anak keponakanmu ini? Nah, akhirnya Abu Thalib meninggal belum mengucapkan la ilaha illallah. Nabi nangis. Nabi minta ampun sama Allah untuk Abu Thalib. Turun ayat, innaka la tahdi man ahbabta wa innallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya kamu tidak bisa memberikan hidayah walaupun kepada orang yang sangat kamu cintai, karena Allah memberikan hidayah kepada siapa saja yang Ia kehendaki. Nabi kemudian minta dispensasi, minta keringanan. Kalau demikian ringankanlah siksa pamanku, kata Allah dalam hadis sahih.
maka Allah berikan terompah di kaki Abu Thalib, dan Abu Thalib itu tidak masuk di neraka, dia di pinggir neraka, angklung-angklung gitu. Kakinya dikasih apa? Terompah, tapi ininya mendidih, otaknya mendidih. Nah, itu orang yang sangat dicintai Nabi, amalnya sangat besar, tetapi karena tidak mau mengatakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, amalnya semua hapus. Maka kita sebagai orang muslim ini matur nuwun tenan karo Gusti Allah. Ya. Ucapan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ini sangat berharga. Bayangkan, siapa yang tidak memanfaatkan hasil penemuan Thomas Alva Edison, listrik. Ya. Seandainya dia bersyahadat, Masya Allah, wis swargane paling dhuwur, tapi di hadapan Allah amalnya habaan mansuro. Nanti diperlihatkan, ini loh, sakjane amalmu kaya ngene iki oke. Ning gandeng kowe kafir, kabur kanginan, ilang kabeh. Itu Al-Qur'an begitu. Jadi hapus. Kenapa? Karena tidak bersyahadat. Jadi syahadat itu mutlak. Orang yang tidak mau syahadat walaupun amale sak gunung, ya, hilang semua. Itu. Jadi memang seperti itu. Ya sama kayak orang tidak daftar, orang tuku tiket ya orang itu melebu. Ya. Salahnya orang tuku tiket, kan itu. Tiketnya gampang, la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Nah itu sudah nggak bisa ditawar lagi. Ukuran baik, buruk itu yang bikin ukuran bukan manusia. Oh, yang punya surga itu Allah. Nah, Allah itu membuat kunci surga itu sangat mudah. Apa? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini orang gelem, ayo ra entuk. Gitu aja. Oh, tapi kan amal saya banyak. Nah, ini orang duwe kunci, ora iso mlebu. Nah, gitu. Maka beruntunglah orang yang muslim walaupun banyak maksiat wis dijamin mlebu swarga, meskipun mungkin nanti nang neraka dhisik gitu loh. Naudzubillah. Tapi nek dia meninggal dalam muslim pasti masuk surga. Nah, ada yang masuk surga langsung, ada yang lewat neraka dulu. Ada yang disyafaati kemudian tidak jadi masuk neraka. Itu. Tetapi yang tidak berla ilaha illallah setelah Nabi Muhammad diturunkan tidak ada alasan. Saya tempatnya terpencil, nggak ada alasan. Jadi di pedalaman Papua, oh justru di sana lebih dulu Islam masuk. Di Cina sana, loh sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas sudah sampai Cina sana. Mana lagi? Amerika, ya. Pedalaman mana? Wah, apalagi Kalimantan sudah nggak ada lagi yang nggak kenal Islam. Ada TV, ada handphone kok. Ya. Ya. Insya Allah sudah masuk. Insya Allah sudah masuk dan kita nggak tahu apakah mereka ya tadi wong yang muslim saja sudah ngaku muslim saja untuk meninggalkan budaya leluhur yang ngelera umum, apalagi orang pedalaman suruh ninggalke dan masuk Islam, tambah angeli. Tapi kalau dengar pasti sudah. Maka ketika sudah dengar tentang Islam, ya sudah, berarti sudah sampai. Begitu. Tahu saja sudah cukup itu. Enggak harus kemudian melu ngaji. Ayo angel nek melu ngaji wong Inggris saya irung, oke sing urung tahu do ngaji. Gitu ya. Jadi tahu sudah ada Nabi namanya Muhammad itu sudah cukup untuk disebut sampai dakwahnya. Allah alam. Allah. Mungkin yang lain barangkali. Silakan. Ya. Terima kasih. Dengan demikian
Karena waktu juga sudah cukup malam, mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya kembalikan kepada pembicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.